Oke, selamat pagi semuanya. Selamat kita mulai aktivitas ya di dalam pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi tugas yang ada di Classroom dan PTS. Karena kalau tidak salah nanti minggu depan kita akan membagikan rapot PTS. Tapi nggak tahu ya SD tanggal 16, nanti kalian SMP nggak tahu tanggal berapa. Ya, yang terpenting adalah tugas semua yang di Classroom itu harus dikerjakan. Tapi sebelum masuk pembahasannya, kita berdoa dulu. Yuk, kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk anak-anak kelas 9 hari ini mereka akan mengikuti pelajaran agama yang akan membahas tentang evaluasi tugas-tugas mereka dan apa yang sudah mereka pelajari, mereka harus mengevaluasi kembali supaya mereka lebih paham akan materi pelajaran agama dan juga penuh dengan rasa tanggung jawab di dalam apa yang mereka kerjakan. Berkati juga orang tua mereka yang bekerja, yang berusaha, Tuhan akan memberkati, dan kami semua juga dalam keadaan sehat, kuat, yang daripada Tuhan, dan kami akan mulai pembelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, di evaluasi kali ini, Sir mau share tugas-tugas kalian yang ada di Classroom, karena ada beberapa teman-teman atau yang ada di sini yang sekarang lagi Zoom ya yang tidak mengerjakan tugas. Jadi bisa dilihat ya, saya akan share tugasnya. Kita akan mengevaluasi ya karena hari ini harus dievaluasi karena banyak yang menganggap remeh tentang Classroom karena semuanya nilai-nilai sudah otomatis ada di Classroom. Materi ya baik materi seperti ini itu ada di Classroom. Nah, Sir kasih tahu udah kelihatan ya? Buram, Sir. Buram ya, nanti bisa dilihat di videonya kalau buram berarti emang jaringannya. Oke. Nah, ini ya yang paling atas ini PTS ganjil. Lalu ulangan harian. Ya, ulangan harian. Lalu yang ini tugas-tugas inilah yang wajib kalian kerjakan. Kalau UH ini kan ada Google Form-nya, ada GF-nya. Nah, tapi ini tugas-tugas ini ada di GC ya, Google Classroom-nya. Ya, jadi ini yang harus kalian kerjakan yang ada tulisannya tugas, 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 tugas. Nah, lalu yang materi ini pasti ada materi, 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 tulisannya materi. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan pertama-tama. Nah, di forum juga sebenarnya muncul keterangannya ini. Ya. Ini cara kita mengganti gambar profilnya. Nah, semuanya ada di forum. Forum itu tempat kita chat kalau ada pertanyaan atau apa, ya bisa langsung chat di sini soal mengenai soal materi ya, bukan chat yang seperti di WA, bukan. Lalu kita akan evaluasi. Yang pertama dari Dewi ya, Sir, walaupun Dewi nggak ada di sini, ada nggak dia? Ya, belum masuk. Nah, di sini ini baru ini kan UH ya, UH nggak usah diabaikan. Nah, ini Dewi udah semua. Satu tugas, ini tugas, ini udah semua. Ya, udah dia kerjakan. Tugasnya udah bagus. Walaupun nilainya jelek nanti tinggal diperbaiki ya berikutnya. Lanjut. Lalu kita lihat ini Eklesia, Eca. Kita lihat Eca. Ya, nanti Eca juga bisa nonton nih. Sama sekali belum melakukan tugas dikirim agama. Ya, ini. Oke. Lalu kita masuk lagi untuk evaluasi Emil. Ya. Nah, ini Emil baru 2. Tugas 02 tidak dikerjakan dan tugas 04 tidak dikerjakan. Oke. Dan juga ada beberapa anak yang tidak ulangan, nggak minta, nggak nyusul seperti itu. Lalu ini kita ke Sandi aja ya. Ini kita lihat dulu nih. Eranio ini siapa ya? Nah, ini juga sama, tidak mengerjakan. Nah, ini banyak nih yang nggak ngerjain. Saya nggak tahu karena nama kalian nih pada ini. Nah, ini Hani sama tidak ada yang mengerjakan. Yang Hani, keluarin aja Pak yang Hani. Itu tuh akun saudara saya. Oh, saudara Yang Hani. kamu. Jadi saya keluarin Dulu ya. kan saya
Oke, ini yang Hani keluarin ya. Ya. Oke, kita keluarkan. Ditendang, tung, keluar. Oke. Sekarang Nathanael. Kita masuk di Nathanael. Merah semua ya, Sob. Nah, Nathanael tidak mengerjakan tugas 02 dengan tugas 03. Nah, ini ya, tugas 02, 03-nya nih. Yang UH ini nggak usah, karena kan ada di GF UH ini nilainya. Ya, ini yang ada tulisan tugas-tugas itu berarti tugas, harus dikerjakan. Berarti ada 2 nih Nathanael. Ya, tugas 03-nya itu mengenal gerejaku, dan tugas 02-nya gereja sebagai umat Allah. Saya yang 0 berapa, Pak? Siapa? Emil. Emil, balik lagi ya. Kita ke Emil. Ini Emil. Yang 0 itu dilihat aja di tugas 02 dengan tugas 04. Berarti ada 2 nih, tugas 02, tugas 04. Nah, seperti itu, tugas 02, tugas 04. Kita lanjut ke Sandi. Oke. Nah, di Sandi berarti tinggal tugas 04. Kenapa Sandi nggak ada tugas 04-nya? Karena Sandi nggak nulis ulangan harian. Kan waktu ulangan harian kan dibilang tulis soal. Bener nggak? Tulis soalnya kan? Kamu ada nulis soal nggak waktu ngerjain GF? Google Form ulangan ini. Ya kan? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau ini kamu ngerjain sini ya. Nilainya ada di sini berarti. Nah, berarti Sandi udah semua. Nah, berarti tinggal Emil sama Nathanael. Ya, dengan Echa yang sama sekali belum. Nah, ini pembahasan untuk di classroom-nya. Lalu untuk di PTS. Ya, untuk PTS kita lihat PTS-nya. Jaringannya lemot amat ini. Oke, kita lihat PTS-nya. Banyak kendalanya di mana kita harus jadi saya akan memberikan solusinya. Apa yang menjadi kendala kalian tidak mengerjakan? Oke, PTS. Di PTS ini, ya untuk nilai-nilai PTS, oke kita tunggu. Nah, ini kan kecil-kecil nih nilainya. Cuman Eklesia aja yang KKM. KKM-nya kan 75. Ya. Nah, ini jadi nilai-nilai yang kecil-kecil ini bagaimana gitu. Berarti kan kalian nggak belajar mengevaluasi. Ya, dievaluasi lagi. Ini banyak yang salah gitu kan. Ya, ada beberapa kesalahannya di mana. Kita akan lihat kesalahannya apa. Kita akan bahas ini ya. Kita lihat dulu soal PTS-nya ini. Oke, kelas 9. Apa sih yang jadi kendala kalian gitu? Oke. Kita lihat di responnya ya. Jaringannya lama sekali nih. Ada sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak. Enggak ya. Jadi ini kalian bisa lihat ini. Jaringan. Jadi harap tugas diselesaikan hari ini sampai jam 3 sore yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya. Makin lama makin ketumpuk, untung kalian tugasnya cuma sedikit. Ya, ada beberapa kelas yang tugasnya sampai 8. Ya, sampai 8-8-nya nggak ngerjain di kelas 7 itu.
Ya, jadi jangan males-males, nggak tahu kendalanya apa. Ya, kalau kan kalian di classroom kan bisa keluar masuk kan bebas, tidak seperti PTS. Kalau belum melakukan administrasi ya nggak bakal bisa ke PTS. Emil juga nggak ada ulangan ya, Emil? Ada ulangan nggak kamu UH 1, UH 2? Ngikut nggak? Nah, nggak ada kan, Emil? Ya, Emil ya? Kamu nggak minta, nggak apa, mana ada nilainya kalau nggak minta ini. Ya, nanti minta di Japri aja ke sernya, nanti ser kasih linknya untuk kamu kerjain. Ya, jadi harus aktif kalian. Kalian kan udah SMP, bukan anak kelas 1, bukan anak SD yang harus dibimbing. Kalian udah bisa ini diri sendiri. Oh, saya belum ulangan. Oh, saya belum ngerjain. Tinggal minta sama sernya. Sernya kan nggak ngegigit, nggak galak. Udah jinak. Ya kan, kalau sernya galak mah kamu udah bodo amat gitu kan. Tapi kan ser sebagai guru agama membimbing kalian, ya, mengarahkan, apalagi kan ada budi pekerti mengajarkan kalian. Ya, kayak tadi masuk nggak ada selamat paginya, nggak ada sopan santunnya, nah seperti itu. Kalian masuk kan ser ada lihat sambil ngelihat. Ya, jadi belajar tentang hal-hal seperti ini jaringannya lama amat ya. Oke, kita tutup dulu, buka lagi. Oke, kita lihat respon. Nah, kalau di tempatnya guru, itu guru bisa tahu mana-mana nilai yang kalian tidak merespon dengan baik dari soal-soal yang ada. Jadi kita bisa mengevaluasi ya tugas-tugas mana. Duh, ini jaringannya lemot amat ya. Saya tutup dulu ya ininya supaya dimunculin. Oke. Nah, jadi kalian mesti diperhatikan hal-hal seperti ini. Oke, kita tutupin dulu nih. Berat amat jaringannya. Oke, jadi kita akan membahas itu soal di PTS. Kenapa bisa PTS-nya jelek-jelek? Gitu berarti kan apakah karena memang soalnya seperti yang saya bilang minggu kemarin karena dia sejarah jadi sifatnya hafalan. Berarti anak-anak kelas 9 daya ingat, daya hafalnya kurang. Nah, sekarang bagaimana caranya? Solusinya untuk menghadapi soal-soal yang hafalan. Kira-kira apa yang menjadi kendala kalian? Sehingga kalian nggak bisa menghafal. Kan ada tekniknya menghafal. Gimana caranya? Ya, baca berulang-ulang. Oh, saya udah baca berulang-ulang, Sir. Apa, ntar lupa lagi. Apa yang dibaca, lupa lagi. Nah, berarti mulai minggu depan, seperti Nathanael kan udah ngerasakan sama Sir David kan, apa yang harus dilakukan menghafal itu, ya ayat hafalan. Satu-satunya kalian harus menghafal ayat hafalan nanti supaya apa? Daya ingat kalian akan terasah di sana. Mungkin kalian nggak mengerti kenapa saya harus menghafal ayat hafalan. Nah, justru di ayat hafalan lah kalian akan bisa berpikir ya untuk daya tangkap kalian tuh jadi lebih baik. Nah, sekarang tanya kalau Mas Sandi. Sandi kalau ngafalin gimana, San? Ngafalin tugas gitu. Kita praktek lah. Sekarang kita praktek ya buka di dalam kitab kita. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Yuk, kita mau praktek. Bagaimana Sir mau lihat cara Sandi menghafal, cara Nathanael menghafal, cara Emil menghafal. Yuk. Mazmur berapa tuh, Sir? Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Ya, Mazmur 62. Nah, Mazmur 62. Nah, saya kasih tahu tekniknya bagaimana kita bisa menghafal. Ayat 2 aja lah, ayat 2.
ayat 2. Ya. Pasal berapa, Pak? 62 62. ayat 2. 62. Ya. Mana Emil? Mana Emil? Nyala fotonya Emil. Kita foto dulu. Ambil. Mana Emil? Ah, ini Emil pasti nggak ada nih Emil. Oke. Coba bagaimana caranya menghafal, Sandi? Tunggu, Emil, biar videonya jangan dimatiin, Emil. Gimana, Sandi? Ayo, cepat. Hafal. Iya. Baca dulu, baru tutup. Oh, ganti-gantian ntar. Iya, ganti-gantian. Sir kan mau tahu apa yang menjadi kendala soal-soal yang membutuhkan daya ingat. Ya. Mana saja aku tenang daripada ingat keselamatanku. Ada nyala. Oke, udah. Ya, tutup Alkitabnya. Tandain. Ntar kamu nyari lagi. Ya, coba. Ayo. Mazmur 62 ayat 2. Apa tuh? Kamu. Sandi. Saya. Mm-mm. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat saja. Benar nggak, Pak? Iya, benar. Terus aja. Saya Pak hafal Pak. Nah, Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari oke. Sekarang coba Nathanael. Nathanael, bagaimana caranya kamu menghafal? Bisa. Ayo, cepet. proses sambil makan nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Asal jangan kelihatan videonya aja makan. Saya Pak hafal Pak. Nah, ntar dulu Nathanael dulu. Udah Nathanael? Nah. Emil. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Nah, kamu nggak pakai seragam ya? Iya. Nanti kamu ketahuan ini direkam nggak pakai seragam kamu. Pakai dulu. Nah, Pakai saya Pak. berarti memang ada kendala di kalian untuk menghafal. Nah, bagaimana caranya untuk menghafal? Yang pertama, tekniknya kalian waktu kalian menghafal, kalian bisa tulis. Sambil tulis, hanya dekat Allah saja. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Kalau kalian sambil menulis dan menghafal, pasti langsung hafal. Itu tekniknya. Teknik yang pertama, karena kalian udah malas untuk menulis, pasti otak ini nggak akan bekerja. Tapi kalau kalian sambil menulis dan menghafal, hanya dekat. Pasti dengan sendirinya, waktu kalian baca, lihat contohnya, hanya dekat. Tangan menulis, hanya dekat. Otak merekam, hanya dekat. Seperti itu. Jadi misalkan kayak kemarin soalnya, eklesia artinya, ya dipanggil keluar. Nah, kalian mesti tulis. Otomatis nanti kalian ulangin lagi, nulis lagi. 2-3 kali kalian menulis, itu pasti akan hafal. Itu teknik dasar untuk menghafal, seperti itu. Ya, jadi kalau kalian nggak sambil melatih diri otak kalian, kan dulu ada yang namanya senam otak. Loh, bagaimana caranya senam otak? Ada juga senam badan kan, gerak-gerak. Otak itu ada senamnya, jangan salah. Jadi harus ada
dilakukan. Nah, kita akan mengevaluasi itu. Berarti daya ingat kalian harus dilatih dengan cara apa? Banyak membaca dan menulis. Apa yang kalian baca, kalian tulis. Dan apa yang kalian tulis, kalian coba kurangi nilainya. Misalnya, hanya dekat, alas saja. Nah, tinggal disambung apa, seperti itu. Ada latihan-latihannya seperti itu. Ya, jadi kendalanya di evaluasi ini dan di PTS berarti memang daya ingat. Nah, Sar kan udah bilang, buku agama kita yang kelas 9 khususnya itu banyak sejarah. Ya, jadi daya ingat itu mesti dilatih mulai dari sekarang. Itu akan berguna nanti sampai kalian di kuliah juga. Ya. Jadi teknik-teknik seperti ini harus kalian pelajari. Ya, jadi yang paling utama adalah tugas di classroom harus kalian kerjakan. Ya, untuk evaluasi daya ingat itu butuh latihan, kalian mesti melatih. Ya, latihan dan latihan terus. Nanti mulai selesai kalian nerima rapot PTS, Sar akan bantu kalian ya untuk menyelesaikan masalah kalian dengan daya ingat. Ya, di dalam pelajaran agama dan pelajaran-pelajaran yang lain yang kalian bisa praktekkan nantinya ke depannya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi untuk evaluasi PTS dan tugas harap dikerjakan ya, khususnya tugas di classroom hari ini ya sampai jam 3 sore yang belum. Ya, kalau Sandi kan udah selesai aman dia udah. Ya, kalau yang lain yang belum dan yang teman-temannya yang akan dengar di materi kita ya, selalu Zoom ini akan direkam dan taruh di materi sebagai bahan pembelajaran kita. Ya, jadi untuk hari ini evaluasinya seperti itu dan harap diperhatikan. Jadi kan anak-anak kelas 9 ini harus penuh dengan tanggung jawab. Karena bicara budi pekerti, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, ya itu ada di situ. Nilai-nilai karakter harus ada di dalam diri kalian. Ya, cinta tanah air sudah pasti. Kalian sebagai pelajar, ya mau belajar, ya kayak tadi contohnya Emil, pakai seragamnya. Kita belajar. Kalau lagi mau main santai ya nggak apa-apa. Ya, jadi dibentuk karakternya juga, bukan hanya sekadar pengetahuan, knowledge-nya aja, ya isi. Tapi kalau pengetahuan itu tidak digunakan juga salah. Pengetahuan tidak berkarakter juga nanti akan jadi salah. Ya, banyak orang yang bertindak sesuatu tanpa dipikirkan, banyak, ya kan? Orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak penuh dengan pemikiran yang matang, pasti akan ada kegagalan. Tapi kalau orang-orang yang punya pengetahuan, tapi dia nggak bisa mempraktekannya, sama juga bolong. Ya, punya pengetahuan, tapi nggak mau melakukan, apa yang terjadi? Ya kan? Cuman ngomong doang berarti kan? Oh, saya bisa nih bikin begini, tahu caranya gini, tapi dia nggak mau melakukan. Apakah ada hasilnya? Nggak ada. Ya, jadi selain pengetahuan, karakter, dan actionnya juga harus kalian lakukan. Pengen berubah, pengen, cuman di mulut. Pengen itu harus ada tindakan. Ya, sekali lagi tugasnya harap dikerjakan. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup jelas untuk evaluasinya? Nggak ada? Berarti Emil berdoa. Yo, Emil. Teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah berkumpul di pelajaran ini Tuhan. Kita sudah selesai pelajaran ini Tuhan, tolong bimbing kami Tuhan di pelajaran selanjutnya Tuhan, agar kita bisa menghafal lebih lanjut lagi Tuhan dalam Yesus ya. Amin. Amin. Oke. Kelas 9. Sir akan latih kalian jangan kalah sama kelas 1 doanya. Ya, soal doa aja ya mesti dilatih kayaknya. Karena kalian SMP itu kayaknya guru agamanya kan gonta-ganti terus ya. Jadi kayaknya nggak dapat nilai-nilai dasarnya nggak ada gitu ya. Bukan berarti nggak bagus ya, nggak kuat pondasinya. Ya, jadi kalian mesti diulang lagi. Kalau Nathanael tuh udah tahu deh. Kalau Sir ngajar hafalan nggak hafal suruh ngapain ya Nathanael ya. Kalau nggak hafal suruh ngapain Nathanael?
Biasanya kalau nggak hafal suruh ngapain? Suruh nyanyi ya? Nggak tahu, lupa. Lupa ya. Pokoknya itu ya, nggak hafal suruh lari. Ya. Kalau nggak hafal suruh lari nanti biar sehat badan kalian. Oke, itu aja. Sampai ketemu di classroom-nya. Tugas-tugas yang belum selesai hari ini harus diselesaikan karena minggu depan kita sudah melihat hasil daripada evaluasi penilaian tengah semester kita. Jadi nilai-nilai yang masih kosong di classroom, jadi harap diisi, harus diselesaikan. Dan nilai yang untuk diperbaiki nanti itu bisa diinikan dengan ayat-ayat hafalan yang akan saya berikan kepada kalian yang nilainya masih kurang, tidak memenuhi kriteria ketuntasan ya mengajar dari nilai minimumnya. Ya, itu aja. Sampai ketemu di classroom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Makasih Bapak. Yo.